Halo, perkenalkan nama saya Kaniko Wangsitnaware, NIM 245427794, KT 10812. Saya Esmiati dengan NIM 245380039 KT 10702. Perkenalkan, nama saya Eunike Ekti Megiva Putih dengan NIM 245390023 KT 10732. Saya Ibrahim adalah 24538 318 KT 10714. Perkenalkan nama saya Maulana Akmal Arsandi dengan NIM 245417000 KT 10785. Perkenalkan, nama saya Maria Karisa Pakwita dengan NIM 245439880 KT 10862. Perkenalkan, saya Gazana Bilan Siregar, NIM 2453928 KT 10737. Perkenalkan, saya Lutfiatul Hasanah dengan NIM 24533422 KT 10603. Perkenalkan, nama saya Vika Lestari dengan NIM 245355096 KT 10662. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Baik, pada pertemuan Zoom kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil infografis kelompok kami, yaitu gangguan biotik pada tanaman kupu-kupu dengan nama latin Bauhinia purpurea. Pada tanaman yang kupu-kupu yang kelompok kami jumpai di Jalan Flora Fakultas Pertanian di depan gedung akademik Fakultas Kehutanan. Pertama, saya akan menjelaskan kondisi yang sedang terjadi pada pohon kupu-kupu yang kami amati. Pohon tersebut terkena gangguan gulma, hama, dan penyakit. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman budidaya yang kehadirannya tidak diinginkan karena bisa menurunkan hasil dan pertumbuhan yang bisa dicapai oleh tanaman dan dapat membuat tanaman tersebut rentan terhadap penyakit dan hama. Lalu, hama adalah organisme yang dapat merugikan tanaman, hewan, ternak, dan manusia. Sedangkan penyakit pada tanaman adalah kondisi jaringan tanaman yang tidak berfungsi normal yang disebabkan oleh gangguan dari agen patogen atau faktor lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan secara detail oleh anggota kelompok saya. Yang pertama adalah penyakit pada pohon kupu-kupu Bauhinia purpurea, ada bercak daun. Penyakit bercak daun ini disebabkan oleh adanya infeksi bakteri Xanthomonas melalui luka-luka kecil pada daun, batang, atau akar. Bakteri Xanthomonas ini berasal dari famili Xanthomonaceae. Bakteri Xanthomonas umumnya merupakan patogen yang berada di area tropik dan subtropik yang menyerang daun dengan memberikan bercak berwarna kuning. Gejala penyakit bercak daun ditandai dengan adanya jaringan daun yang mati atau nekrosis dan mengering. Berawal dari munculnya bercak kecil berair berwarna hijau kekuningan yang kelamaan akan membesar dan berubah warna menjadi coklat atau hitam. Tepi bercak daun dike, tepi bercak daun dikelilingi warna kuning yang disebut dengan halo. Selanjutnya ada dampak yang disebabkan dari penyakit bercak daun ini, yaitu yang pertama, jika penyakit dibiarkan terus-menerus, lama-kelamaan daun menjadi kering dan rontok. Yang kedua, ada mengurangi luas permukaan daun untuk fotosintesis. Jadi, akibat daun yang mengering ini akan berdampak pada proses fotosintesis. Tumbuhan yang mengalami bercak daun akan mengalami pengurangan luas permukaan daun untuk fotosintesis. Dari hal itu, penyakit bercak daun dapat mengurangi hasil tumbuhan secara drastis. Lalu dalam penyakit bercak daun terdapat pengendalian dengan beberapa metode. Yang pertama, melakukan pemangkasan daun yang terserang agar memutus rantai penyebaran. Yang kedua, menggunakan fungisida berbahan dasar tembaga atau sulfur. Yang ketiga, memupuk dengan seimbang. Yang selanjutnya adalah hama kutu putih. Gejala yang ditimbulkan dari hama kutu putih ini yaitu yang pertama, daun tanaman seringkali menguning dan bisa rontok.
Hal ini bersangkutan dengan gejala yang kedua, yaitu kutu putih mengisap cairan dari daun yang menyebabkan tanaman lemah dan stres. Karena kutu putih mengisap nutrisi tanaman kupu-kupu, maka kehilangan nutrisi ini menyebabkan daun menjadi kuning dan lemah. Selain itu, hama ini membuat tanaman kupu-kupu menjadi stres yang dapat memicu perubahan warna pada daun. Lalu selanjutnya untuk yang ketiga, terlihat bercak-bercak atau bintik-bintik kecil pada daun. Bercak pada daun dapat timbul karena kutu putih menyebabkan kerusakan fisik pada jaringan daun saat bergerak. Kutu putih juga dapat menghasilkan zat lengket yang biasa disebut dengan honeydew. Honeydew ini dapat menutupi permukaan daun dan menyebabkan bercak atau bintik. Yang selanjutnya ada dampak dari hama kutu putih, yaitu saat menghisap sari tanaman, kutu putih dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan tumbuhan dan mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi, kutu putih ini mengonsumsi sari atau getah tanaman, sehingga menyebabkan daun menguning, pertumbuhan melambat, dan dalam kasus ekstrim bahkan menyebabkan kematian tanaman. Lalu untuk pengendalian kutu putih pada pohon kupu-kupu ini yakni memanfaatkan musuh alami atau predator kutu putih seperti kupu-kupu dan parasitoid. Lalu selanjutnya ada menggunakan insektisida kimia atau organik yang direkomendasikan. Dan yang terakhir yakni membersihkan kebun, hapus sisa tanaman dan gulma yang bisa jadi tempat hidup kutu putih. Hama selanjutnya yaitu adalah rayap. Gejala dari rayap yang pertama yaitu terdapat lubang di sekitar pohon akibat dari hasil serangan rayap. Lalu yang kedua, terdapat serbuk kecil kayu di sekitar pohon yang berwarna coklat yang menyerupai serbuk kopi. Serbuk tersebut merupakan hasil dari serangan rayap terhadap pohon. Lalu yang ketiga, kayu menjadi terasa hampa atau seperti terdapat rongga pada pohon apabila pohon tersebut diketuk dikarenakan pada bagian dalam pohon telah diserang oleh rayap, sehingga isi dari pohon akan berongga. Lalu yang terakhir, pertumbuhan pohon menjadi terhambat sehingga pertumbuhan tidak akan berjalan baik atau pertumbuhan pohon tidak akan berjalan dengan normal. Berbeda dengan pohon-pohon yang tidak terkena dengan rayap. Lalu dampak dari rayap yang pertama, kerusakan fisik. Pada kasus yang kami temui pada pohon kupu-kupu, rayap menggali dan memakan kayu sehingga dapat merubah kondisi batang serta melemahkan struktur pohon dan akan membuat pohon lebih rentan terhadap angin dan cuaca ekstrim. Lalu yang kedua, pengurangan nutrisi. Serangan rayap menyebabkan sistem transportasi nutrisi pada pohon menjadi terganggu. Hal tersebut akan membuat pertumbuhan pohon akan terhambat. Yang ketiga, menyebabkan penyakit pada pohon. Pohon akan semakin lemah terhadap penyakit dan investasi hama dengan adanya serangan rayap. Lalu yang terakhir, kematian pohon. Jika rayap menyerang pohon dengan skala yang cukup besar, dapat menyebabkan pohon menjadi mati secara permanen apabila serangan rayap tidak segera diatasi. Dan hama rayap terdapat beberapa metode. Yang pertama, penggunaan bahan kimia, perawatan tanah, pengendalian biologis, dan perawatan profesional. Lalu gangguan biotik yang kami temukan pada pohon kupu-kupu itu ada benalu ataupun kemeladian yang memiliki nama ilmiah Dendroptoe pentandra. Dendroptoe pentandra ini merupakan hemiparasit. Hemiparasit sendiri ini hanya menggantungkan sebagian hidupnya pada tanaman pohon inang karena memiliki klorofil yang dapat membantu fotosintesis benalu itu sendiri. Unsur hara atau air yang digunakan untuk membantu fotosintesis benalu itu berasal dari tanaman inang. Lalu Dendroptoe pentandra eh, terdapat pada pohon kupu-kupu ini karena adanya angin, hujan, dan juga burung pemakan biji-bijian. Burung pemakan biji-bijian benalu itu biasanya berasal dari suku Dicaidae yang ketika makan biji ini akan menghasilkan kotoran. Kotoran ini bisa jatuh pada dan menempel pada pohon inang karena adanya fisin atau zat perekat. Lalu lama-kelamaan biji benalu itu dapat berkecambah karena ada kondisi yang mendukung seperti suhu, kelembaban, cahaya, dan air yang mencukupi. Berikut adalah beberapa gejala yang muncul ketika benalu Dendroptoe petandra menempel pada pohon kupu-kupu. Yang pertama yaitu terjadi pembengkakan di daerah infeksi akibat Haustorium benalu. Bagian cabang atau ranting yang terinfeksi oleh benalu Dendroptoe petandra mengalami pembengkakan di titik infeksi.
Pembengkakan ini merupakan reaksi tumbuhan inang terhadap penetrasi Haustorium, yaitu alat yang digunakan oleh benalu untuk menyerap air dan nutrisi dari inangnya. Yang kedua yaitu bagian distal mengecil, mengering, dan gugur. Bagian distal atau ujung cabang atau ranting yang lebih jauh dari titik infeksi mengalami pengecilan, pengeringan, dan pengguguran daun. Hal ini terjadi karena Haustorium benalu menghambat aliran air dan nutrisi ke bagian distal yang menyebabkan kematian pada bagian tersebut. Yang ketiga yaitu aliran air dan nutrisi terhambat oleh Haustorium. Haustorium benalu menghalangi aliran air dan nutrisi dari bagian proksimal atau bagian cabang yang lebih dekat ke batang, ke bagian distal. Akibatnya, bagian distal tidak mendapatkan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhannya dan mengalami degradasi. Dan yang keempat yaitu cabang terinfeksi mati karena kekurangan nutrisi. Akhirnya, cabang atau rantai yang terinfeksi dapat mengalami kematian. Hal ini terjadi karena pasokan air dan nutrisi terpotong oleh Haustorium benalu, yang menyebabkan pengguguran daun dan kematian cabang pada. Kemudian dampak dari benalu ke meladen, yaitu aliran air dan unsur hara dalam tumbuhan yang inang tidak lancar. Benalu menyerap air dan nutrisi dari tanaman inangnya sehingga dapat menyebabkan tanaman inang kekurangan nutrisi yang dibutuhkan. Jika dibiarkan, tanaman inang akan kering dan mati. Benalu dapat mengganggu proses pertumbuhan tanaman inang dikarenakan proses fotosintesis tanaman kupu-kupu diperlukan air dan nutrisi yang dibutuhkan, akan tetapi telah diambil oleh benalu sehingga pertumbuhan tanaman tersebut terganggu karena energi yang diperlukan untuk tumbuh tidak ada. Sekian. Selanjutnya, ada beberapa cara pengendalian dari benalu pada pohon kupu-kupu tersebut. Yang pertama yaitu dengan cara pangkas cabang terinfeksi di bawah titik infeksi untuk mencegah penyebaran. Pada tahap ini dilakukan pemangkasan cabang atau rantai yang terinfeksi dengan memotong di bawah titik infeksi untuk mencegah penyebaran parasit lebih lanjut. Pemangkasan ini membantu mengurangi beban parasit pada pohon dan menghindari kerusakan lebih luas pada tanaman inang. Yang kedua yaitu dengan cara angkat biji dan benalu secara manual untuk mencegah kerusakan. Ini merupakan pengendalian secara fisik. Nah, pada tahap ini dilakukan pengangkatan biji benalu atau benalu yang baru tumbuh secara manual sebelum mereka berkembang menjadi lebih besar. Pengendalian ini harus dilakukan secara hati-hati untuk menghindari kerusakan pada pohon inang dan mencegah benalu menyebar ke bagian lain dari tanaman. Nah, yang terakhir yaitu dengan cara lakukan pemantauan rutin pada pohon rentan untuk deteksi dini. Pada tahap ini dilakukan pemantauan secara rutin terhadap pohon-pohon yang rentan terhadap infeksi benalu. Deteksi dini sangat penting agar langkah pengendalian dapat segera di. Monitoring ini juga meliputi pengamatan gejala awal infeksi seperti pembengkakan atau penurunan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah dan kekurangan dalam presentasi kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.